wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Alim Al-Halimil Karim Ghafiril Dhanbi wa Qabilit Tawub Syadidil Iqabidit Tawul La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Akramana bil Islam wa an'amana alaina bil iman wa hadana ila at-tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa wa dhalika bi ittiba'il Qur'anil Karim wal ihtida'i bi sunnatir rasulil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur dan menjadikan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, yang pada gilirannya pada yaumul qiyamah kita dapat bertemu dengan beliau dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mencoba mengangkat satu tema berkaitan dengan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Persoalan ini tentunya sangat ramai sekali di media sosial, sehingga banyak orang yang mengutip satu teks di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW lalu menariknya ke semua sisi kehidupan kita, sehingga kita menjadi sempit di dalam beraktivitas. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas secara mendalam berkaitan dengan tasyabbuh bil kuffar ini, sehingga dengan memahami kajian pada malam hari ini kita dapat bersikap moderat dan tidak bersikap ekstrim sehingga mengkafirkan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin hanya karena persoalan dugaan tasyabbuh ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang sangat populer sekali yang sering diangkat sebagai dalil larangan untuk bertasyabbuh kepada orang-orang kafir adalah sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, sebagaimana termaktub di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru, menyerupai sekelompok orang, fahuwa minhum, maka dia merupakan bahagian dari orang-orang tersebut. Kita lihat terlebih dahulu dari kekuatan argumentasi dengan menggunakan hadis ini. Di dalam kitab I'lamul Anam yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Itir, syarah dari kitab Bulughul Maram, ia menyatakan fi sanadil hadis Abdurrahman bin Thabit bin Thauban dha'afahul Mundhiri wa ghairuhu. Pada sanad hadis ini terdapat satu orang perawi yang diperdebatkan kesiqahannya, yaitu Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, yang Imam Al-Mundhiri dan selain beliau mendhaifkan Abdurrahman bin Thabit bin Thauban, sehingga hadis ini berkualitas dhaif. Lakinna lahu tariqun akhar anil imamil Auza'i mursalan wa muttasilan. Akan tetapi pada hadis tersebut memiliki jalur yang berbeda, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i secara mursal dan muttasil. Walahu syawahid tuqawwihi, dan hadis tersebut memiliki syawahid-syawahid sehingga hadis tersebut menjadi kuat. Oleh karena inilah maka fahassanahul Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menghasankan hadis ini. Bahkan ia mengatakan wa huwa zahirun jiddan, dan itu sangat jelas sekali.
Dasarnya bahwa hadis ini diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain juga. Ada bersumber dari Abdullah bin Umar, dari Huzaifah al-Yamani, kemudian ada Abi Hurairah dan juga Anas bin Malik. Maka status hadis ini hasan li ghairihi. Dari dhaif meningkat menjadi hasan karena adanya syawahid hadis-hadis lain dari jalur yang berbeda. Baik. Dari hadis ini apa yang dapat kita pahami? Yang pertama bahwa hadis ini menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul berkaitan dengan efek adanya interaksi sosial. Bahwasanya kita memahami lingkungan itu mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW secara tegas di dalam sebuah hadis mengatakan, ar-rajul ala dini khalilihi, seseorang itu akan mengikut agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum may khalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa orang yang akan dijadikannya sebagai sahabat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji, beliau menyampaikan anil mar'i la tas'al. Mengenai sosok seseorang itu tidak perlu engkau menanya pada pribadinya, siapa dia, tapi cukup engkau melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Karena seseorang itu akan mengikuti karakter sahabatnya. Maka interaksi sosial yang terjadi, perbauran di dalam bermasyarakat itu sangat mungkin sekali mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Dan hadis ini mendorong kita untuk mengikuti orang-orang yang soleh dan juga mencela atau memberi peringatan keras kepada kita agar tidak mengikuti orang-orang selain orang-orang yang soleh. Karena dengan mengikuti orang-orang soleh akan memasukkan kita pada kelompok orang-orang soleh. Kalau kita mengikuti orang-orang yang ghair soleh, orang-orang yang tidak soleh, berarti orang-orang yang fasik misalnya, maka kita akan terbawa pada kelompok mereka. Lalu Syekh Nuruddin Itir menjelaskan wa yashmalul hadithu masail katsirah. Bahwasanya hadis ini memiliki beberapa persoalan yang sangat banyak yang diliputi olehnya. Yang pertama, al-haddu ala tasyabbuhi bisalihin. Bahwasanya hadis ini merupakan motivasi untuk meniru orang-orang saleh minal ulama'il amilin. Di antaranya ada ulama yang mengamalkan ilmunya, wal atqiya'il wara'in, orang-orang bertakwa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Fadzalika yasluku bil insani sabilahum wa yaj'alahu minhum. Maka demikian itulah jalan yang ditempuh oleh seseorang di dalam mengikuti jalan mereka orang-orang soleh ini, sehingga menjadikan mereka bahagian dari orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang-orang soleh, kita berusaha untuk meneladani mereka, berusaha untuk mengikuti mereka. Kendati pun kita tidak berjalan bersisian dengan mereka, setidaknya kita berada di belakang mereka. Walaupun kita tak mampu melampaui atau sejajar dengan mereka, berada di belakang mereka, menapaki jejak langkah mereka, itu menjadikan kita bahagian dari mereka. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW secara totalitas karena keterbatasan yang kita miliki. Cara beribadah Rasul kita tak sanggup mengikutinya. Karakter pribadi Rasulullah yang sempurna kita tidak mampu meneladaninya. Tetapi mencintai beliau, berupaya sedaya mampu kita untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah. Walaupun tak sama kita dengan Rasul, tak sejajar kita dengan Rasul, tapi berada di belakangnya Rasulullah Muhammad SAW akan memasukkan kita kepada orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah memberi sebuah kabar gembira kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai ketika di hari kiamat. Jadi bahasa cinta itu dapat menghantarkan seseorang bersama dengan orang yang ia cintai ketika di hari kiamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tahdhiru minat tasyabbuhi bi ghairi ahli istiqamati was salahi. Adanya kecaman untuk meniru selain daripada orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang saleh.
Jadi kita dilarang untuk meniru kepada selain orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang saleh. Wa mahallu dzalika ma kana khassan bihim, dan yang menjadi tolok ukurnya adalah apabila sesuatu yang kita tiru itu menjadi ciri khas mereka, wa alamatun alaihim, dan juga menjadi tanda bagi mereka. Amma ma lam yakun kadzalika fala ba'sa. Adapun jika seandainya hal itu bukan merupakan ciri khusus bagi mereka, lalu kita ada kesamaan dengan mereka dalam hal itu, fala ba'sa, tidak mengapa. Ka anwa'il at'imatil mubahah, seperti keanekaragaman makanan-makanan yang mubah. Jadi kalau seandainya ada orang Eropa makan Pizza Hut, kemudian kita makan Pizza Hut, sama-sama makan pizza, bukan berarti kalau orang Eropa itu adalah orang yang fasik, kita makan pizza dianggap juga fasik sama dengan orang Eropa. Karena apa? Pizza itu tidak menjadi ciri karakter pribadi mereka, ya. Jadi bukan hanya orang-orang Eropa saja yang makan pizza, semua orang bisa makan pizza. Jadi ketika kita memakan pizza itu bukan berarti kita terkategori sama seperti mereka. Wal malabisul lati laisa laha khususiyatun bihim. Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang bukan menjadi ciri khas mereka. Misalnya pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana jeans. Ini tidak menjadi ciri khas mereka. Jadi ketika kita mengenakan pakaian-pakaian ini, tidaklah terkategori kita itu dianggap meniru mereka sehingga kita menjadi orang yang tercela. Tidak. Wa kadzalikal masakin, begitu juga dengan bentuk-bentuk bangunan rumah kita, bentuk-bentuk bangunan kantor kita, bentuk-bentuk bangunan gedung-gedung kita, tidak, ya. Walaupun memiliki kesamaan bukan berarti kita itu dianggap meniru mereka. Yang ketiga, yukrahu tasyabbuhu bi ahlil bid'ah. Dimakruhkan meniru kepada orang-orang yang ahlul bid'ah, seperti meniru Syiah, meniru Mujassimah, meniru Musyabbihah, meniru Khawarij misalnya, atau meniru Mu'tazilah. Itu kan bahagian dari firqah-firqah di dalam Islam yang terkategori sebagai mubtadi', sebagai ahli bid'ah. Atau meniru Batiniyah misalnya. Meniru ciri khas mereka itu dimakruhkan. Fima huwa madmum, karena hal itu adalah sesuatu yang tercela. Wa huwa ma yakunu mumayyizan lahum, dan itu apabila memang menjadi ciri khas mereka. Kenapa ini dimakruhkan? Li alla yudhanna annahu minhum, agar sekiranya orang-orang tidak menduga bahwa dia merupakan bahagian dari orang-orang ahlul bid'ah. Karena kalau orang menduga dia merupakan dari ahlul bid'ah, fayuta'anu fih, maka dia pun akan dicaci maki, fayu'thamu ta'inu wa ya'thamul mutasabbibu bidzalik. Maka orang yang mencela itu berdosa, dan orang yang menyebabkan orang lain mencela itu berdosa. Nah, jadi kalau misalnya ada orang ahlul bid'ah punya ciri tersendiri, janggutnya ada ciri-cirinya, oh ini tanda bahwasanya dia adalah orang Mu'tazilah misalnya. Ini pakaiannya, ini pakaian khusus orang-orang Syiah. Ketika kita memakai pakaian ini kemudian berdandan seperti janggutnya mereka ini, hukumnya makruh. Kenapa? Karena nanti orang lain akan menduga seolah-olah kita bahagian dari ahlul bid'ah itu. Oh, ini orang ahlul bid'ah. Lalu orang akan mencaci maki kita. Sebagaimana orang mencaci maki ahlul bid'ah, maka kita pun akan dicaci maki. Yang pada gilirannya sebenarnya kita bukan ahlul bid'ah. Artinya orang yang mencaci maki kita salah alamat. Dia mencaci maki orang yang salah hanya karena gaya busana kita mirip dengan mereka. Orang yang mencaci maki orang lain yang salah alamat ini hukumnya haram. Dia berdosa karena mencaci maki orang yang salah, melaknat orang yang salah. Kemudian orang lain yang menyebabkan orang salah duga terhadap dirinya sehingga mencaci maki dirinya, ini juga berdosa. Makanya dulu itu kalau guru-guru ngaji kami di tahun-tahun 90, di tahun-tahun 80 itu melarang kami untuk pakai lobe warna putih, Pak. Itu dulu. Kalau sekarang jangan takut, itu dulu. Dulu kalau lobe putih itu dilarang. Kenapa? Orang yang mengenakan lobe putih di masa lampau identik dengan orang yang sudah haji. Sehingga kalau ada orang pakai lobe putih, orang rame-rame, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji katanya. Memanggil orang lain dengan panggilan Pak Haji padahal dia bukan haji berdosa karena berbohong. Menyebabkan orang lain salah tadi itu juga berdosa.
maka kami dilarang dulu pakai lobe putih. Nah, kalau sekarang tak ada lagi perbedaan. Semua orang lobe putih, tukang becak pun pakai lobe putih sekarang kan. Nah, bukan karena dia sudah haji atau tidak. Nah, sekarang sudah tidak ada menjadi ciri khas lagi. Nah, kalau dulu pakai lobe putih dilarang. Nah, ini dijelaskan oleh di dalam kitab Hasyiatul Jamal pada juz 3. Menyebabkan orang berbuat bohong, padahal menyebabkan orang berbuat bohong, dia pun mendapatkan dosanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, zahirul hadits. Ini poin pentingnya yang akan mengarah kepada unsur akidah. Wa zahirul hadits, pada teks hadisnya secara eksplisit menyebutkan kalimat fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru pada sekelompok orang, fahuwa minhum, maka dia merupakan bahagian dari orang-orang tersebut. Kata fahuwa minhum ini dipahami oleh para ulama annat tasyabbuha bil kufari fil libasi kufrun, bahwasanya meniru, menyerupai kepada orang-orang kafir fil libasi, dalam berbusana, kufrun, adalah kekafiran. Karena ada kalimat fahuwa minhum, maka dia merupakan bahagian dari mereka. Wa huwa madhhabu jumhuril ulama, dan ini merupakan madhab mayoritas ulama. Wa qala al-Hambaliyah, namun ulama Hambali menyatakan haramun, haram. Bukan kafir tapi haram. Ini dua hal yang berbeda. Kalau haram, seseorang itu berdosa dan dia menjadi fasik. Kalau kafir, dianggap dia keluar dari agama. Ini dua hal yang berbeda. Washtaratul jumhuru li hukmihim syuruton. Akan tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama itu memberikan beberapa kualifikasi, persyaratan-persyaratan, sehingga orang yang dianggap melakukan penyerupaan tadi dihitung sebagai kafir kalau seandainya persyaratan ini terpenuhi. Apa itu? Yang pertama, ayyaf'alahu fi biladil islami, bahwa dia melakukan perbuatan penyerupaan terhadap orang kafir itu di negeri Islam. Kalau dia melakukannya di negeri Islam, artinya dia tidak sedang berada dalam tekanan. Indonesia ini bukan negara Islam, tapi mayoritas rakyatnya adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Sehingga kita berada di Indonesia ini tidak berada dalam tekanan. Sehingga kita bebas memilih untuk berbusana sesuai dengan tradisi kita atau meniru tradisi orang lain. Jadi ketika dalam keadaan bebas seperti ini, justru dia menggunakan busana yang menyerupai orang-orang kafir itu, di saat itu maka dia menjadi kafir. Yang kedua, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yakuna tasyabbuhu bihim lid-darurah, bahwasanya tidaklah peniruan atau penyerupaan itu dilakukan mereka karena sebab darurah. Nah, kalau sebab darurah dia menyerupai ini, tidak mengapa. Contoh misalnya, kita memang di Indonesia ini bebas untuk memilih busana yang akan kita pakai, tapi pernah satu masa di mana ada beberapa orang karyawan yang ditekan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengenakan busana ala tradisi agama tertentu. Misalnya di bulan Desember menjelang tanggal 25. Itu pernah terjadi di Indonesia, ada beberapa perusahaan yang memaksa karyawannya harus menggunakan busana Santa Claus. Kalau seandainya dia tak mau, dipecat dia dari pekerjaannya. Sementara dia tidak memiliki profesi lain yang bisa dia jadikan sebagai jalan dia mencari nafkah. Kalau dia dipecat, khawatir dia tidak bisa menafkahi keluarganya, maka terpaksa dia mengenakan pakaian ini. Nah, ini kan karena sebab darurah, ada paksaan ya, yang dia tidak bisa menghindar. Oleh sebab itu, orang yang seperti ini tidak terkategori sebagai orang yang kafir karena menggunakan pakaian orang kafir. Yang ketiga, ayyakuna tasyabbuhu fima yakhtassu bil kafir, bahwasanya peniruan atau penyerupaan itu terhadap sesuatu yang menjadi ciri khas orang kafir. Kalau seandainya itu bukan merupakan ciri khas orang kafir atau bukan merupakan bahagian dari muatan agama orang kafir, maka tidak terkategori sebagai orang kafir dengan penyerupaan itu. Contoh misalnya begini, ini kan ramai ini biasanya pergantian tahun Masehi. Ini baru terjadi beberapa bulan yang lalu ya, berapa? Ini bulan Februari, berarti baru 2 bulan yang lalu. Wah, itu ramai di media sosial. Diharamkan mengucapkan selamat tahun baru, dan semua aktivitas dilakukan di malam tahun baru diharamkannya, Pak. Ya.
Kalau main kembang api, main mercon, oke, tidak ada masalah. Tapi bahkan sampai ngelihat orang main mercon pun diharamkan. Kemudian kita kumpul-kumpul keluarga, bakar-bakar ayam pun diharamkan. Main trompet juga diharamkan. Apa dasar pengharamannya? Hadis ini, mang tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahkan rame itu di media-media sosial itu dibuat meme-meme. Apapun alasanmu, turut serta memperingati hari raya orang lain, kafir, dosa, bid'ah, sesat, macam-macam lah itu kan tuduhan itu. Benarkah yang demikian ini? Yang pertama harus kita dudukkan adalah bahwa apakah peringatan tahun baru Masehi itu merupakan muatan ibadah agama tertentu? Jawabannya tidak. Jadi orang memperingati pergantian tahun itu bukan karena adanya kepercayaan pada agama tertentu. Orang kalau ditanya, kenapa kalian memperingati tahun baru? Ganti kalender. Sederhananya begitu. Kenapa memperingati? Ganti kalender. Kenapa kumpul-kumpul di malam tahun baru? Besok libur. Jarang-jarang kami libur. Besok libur, ngumpul kami malam-malam ini. Daripada kami bikin kegiatan yang gak jelas, bakar-bakar. Sampai ada orang yang mengharamkan bakar-bakar, Pak. Gara-gara apa? Wah, di malam tahun baru itu ada 3 ciri khas agama sekaligus. Agama Majusi, mercon, karena ada apinya gitu kan. Jadi kalau main mercon itu sama seperti penyembah api. Kemudian trompet itu agama Yahudi. Jadi setiap orang yang hidupkan trompet di malam tahun baru berarti ngikut Yahudi. Apalagi pergantian tahun itu ditandai dengan lonceng. Itu agama Nasrani. Jadi kalau kita menggunakan ketiga unsur ini, lantas otomatis kita dikategorikan sebagai orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani. Ini sebuah kesalahpahaman, Pak. Nanti orang bakar-bakar ayam pun dianggapnya nyembah api, gara-gara bakar ayam pakai api. Kan gawat kalau begini. Pakai trompet, Pak. Drum-bin itu haram semua jadinya pakai trompet. Tet katanya. Nanti malaikat pun diharamkan juga, Pak, karena malaikat Israfil itu ketika hari kiamat niup trompet. Oh, ini malaikat Israfil nih niru-niru Yahudi nih pakai trompet. Kan gawat kita kalau tidak mendudukkan persoalan ini. Jadi peringatan pergantian tahun Masehi itu tidak identik pada agama tertentu, termasuk Nasrani. Jadi yang menjadi identik agama mereka itu ya Natalannya itu tadi 25 Desember, sedangkan tahun baru tidak. Nah, itu hanya sekedar peringatan pergantian tahun. Maka kalaupun ada yang mau diharamkan di sana, bukan dengan dalil tasyabbuhnya tadi ini, tapi dengan dalil apa? Kalau main mercon dianggap mubazir. Ya. Apalagi misalnya, kalau misalnya malam tahun baru berzina, ya berdosanya haramnya karena perbuatan zina. Sama seperti Majelis Ulama Sumatera Utara baru-baru ini kan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hukum memperingati Valentine Days. Apa yang dijadikan argumentasi Majelis Ulama bukan dalil mang tasyabbaha biqaumin ini, tetapi dalil di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab apa? Dengan memperingati Valentine cenderung anak-anak muda tergelincir pada perbuatan zina. Maka sebagai bentuk tindak preventif, kalau dalam istilah usul fiqh disebut dengan saddud dzari'ah, diharamkanlah perbuatan memperingati Valentine Days itu karena dikhawatirkan orang akan terjerumus pada perzinaan. Bukan karena tasyabbuh bil kuffar. Bukan dengan menggunakan hadis ini, tapi dengan menggunakan dalil yang lain. Jadi terkategori ini kafir, meniru orang kafir apabila memang yang ditiru itu menjadi ciri khas karakter mereka. Sama seperti begini, Pak. Di dalam sebuah hadis itu Rasulullah melarang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyerupaan ini sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayyid Abdurrahman Ba'alawi di dalam kitab Bughya Al-Mustarsyidin, disesuaikan dengan kearifan lokal. Contoh misalnya begini, celana itu busana laki-laki atau busana perempuan? Busana laki-laki. Celana adalah busana laki-laki. Berarti kalau perempuan pakai celana menyerupai laki-laki. Saya tanya sama Bapak, Bapak mau nggak kalau pakai celana yang resletingnya di samping atau resletingnya di belakang? Mau nggak? Ada nggak celana yang resletingnya di samping? Ada. Ada nggak celana yang resletingnya di belakang? Ada. Kalau Bapak bilang celana itu adalah busana laki-laki, mau nggak kita pakai celana yang resletingnya di samping atau di belakang?
Nggak mau kita, karena kita tahu itu celana perempuan. Artinya celana pun itu tidak identik sebagai busana laki-laki. Di masa lampau mungkin iya, tapi di masa sekarang ternyata ada banyak celana yang kita laki-laki saja pun tak mau pakai. Itu celana tuh. Kalau potongan baju yang saya pakai ini Pak, jubah namanya kalau kita bilang. Ya. Coba lihat, jubah itu kalau dipakai laki-laki namanya jubah, kalau dipakai perempuan namanya daster. Potongannya sama, tapi punya ciri khas yang berbeda. Kita laki-laki nggak mau pakai dasternya perempuan, perempuan juga nggak mau pakai jubahnya kita. Kita dianggap menyerupai perempuan kalau jubah kita itu motifnya bunga-bunga. Karena berubah menjadi daster dia, bukan jadi jubah. Artinya apa? Identiknya sesuatu itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Sama seperti begini. Tindik. Apakah laki-laki bertindik itu menyerupai perempuan sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Kenapa? Coba lihat laki-laki yang bertindik itu, Pak. Makin kemayu atau makin sangar awak nengoknya? Kalau makin kemayu berarti dia menyerupai perempuan. Tapi kalau dia bertindik makin sangar, apalagi tindiknya keliling kan. Kupingnya keliling tindik semua. Atau tindiknya satu, tapi sampai jebol di sini. Paralon pun masuk kemari. Itu tidak identik dengan perempuan. Mana ada perempuan kayak begitu sangarnya. Artinya apa? Tindik itu tidak serta-merta laki-laki dianggap meniru perempuan. Oh, tapi itu menzolimi diri sendiri karena melukai diri. Kalau begitu, tindik itu haram bukan hanya pada laki-laki, karena perempuan juga melukai dirinya sendiri. Kalau tindik diharamkan bagi laki-laki, maka diharamkan juga bagi perempuan. Nah, kalau kita mau mengharamkannya, cari dalil yang lain yang sinkron, tidak dengan dalil tasyabbuh. Apalagi contohnya misalnya legging, celana legging yang kita pakai itu. Kebanyakan kalau di Indonesia ini dianggap legging itu adalah celananya perempuan. Tapi kalau di Timur Tengah Pak, kayak di Mesir, itu biasa laki-laki itu punya legging. Bahkan ulama pun punya legging. Karena kalau lagi musim dingin, itu kalau kita pakai sarung, nggak usah pakai sarung, pakai celana aja itu, kan berarti ada rongganya itu. Begitu musim dingin, udara masuk melalui rongga itu dinginnya luar biasa Pak, tak sanggup kita menahannya. Kalau kata adik ipar saya yang kuliah di Mesir itu ibarat dicucuk-cucuk jarum tuh, saking dinginnya tadi itu. Maka untuk meminimalisir udara dingin kena ke badan, itu mereka pakai legging kalau pas musim dingin. Jadi legging itu tidak identik busana perempuan. Jadi kalau ada orang pakai legging, apalagi adik saya itu di pesantren ngajar. Jadi kalau lagi main bola mereka rata-rata pakai legging itu Pak. Mereka pakai celana bola yang ukurannya sampai selutut itu, tapi kan masih membuka aurat. Maka untuk menutupnya lagi mereka pakai legging lagi. Jadi mereka pakai legging, mereka pakai celana bola. Jadi pakai legging itu tidak otomatis menyerupai perempuan. Tuh. Jadi terkategori tasyabbuh bil kufar itu menyebabkan seseorang itu dianggap kafir kalau memang identik. Seperti misalnya apa? Topinya orang Yahudi. Mana ada orang lain pakai topi itu selain orang Yahudi. Jadi kalau pakai topi itu otomatis kita menyerupai mereka, kufar. Kalung tanda salib misalnya, otomatis itu identitas mereka. Nah, kalau kita pakai kalung yang ada tanda salibnya atau baju yang bermotif salib misalnya, maka ini tasyabbuh bil kufar yang dapat menggiring seseorang pada kekafiran karena itu identik. Kemudian yang keempat, ayyakuna tasyabbuhu fil waqti alladhi yakunu fihi libas al-muayyan syi'aran lil kufar. Nah, penggunaan pakaian itu peniruan itu berada pada waktu di mana pakaian khusus itu berada di waktu yang merupakan syiar bagi orang-orang kafir. Contoh, kapan orang Nasrani pakai baju Santa Claus? Di bulan Desember. Jadi kalau kita memakai baju Santa Claus di bulan Desember, apalagi mendekati tanggal 25, sudah pasti penggunaan busana itu ada upaya publikasi terhadap hari rayanya orang Nasrani. Maka jika dilakukan di saat itu menggunakan busana ciri khas mereka di saat itu, maka tasyabbuh bil kufar namanya. Tapi kalau seandainya dia pakai baju Santa Claus di 17 Agustus, yang sebenarnya momentumnya bukan untuk mensyiarkan hari raya mereka, maka tidak otomatis dianggap sebagai kafir. Yang kelima, ayyakuna tasyabbuhu mailan lil kufri. Ini kata kuncinya.
Kata kuncinya di sini. Bahwasanya penyerupaan itu mailan lil kufri, sebab adanya kecenderungan kepada orang-orang kafir. Kenapa kau pakai baju pendetanya orang Nasrani? Senang aku sama orang tuh kafir. Ya. Kenapa kau pakai kalung salib? Iya, suka aku. Karena aku senang sama mereka, kafir. Karena apa? Mailan lil kufr, adanya kecenderungan pada kekafiran. Nah, kalau sekarang ini muncul banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita yang dia memang tak pakai busananya ala orang kafir itu sesuai dengan tradisi agama mereka, tapi mulut mereka memberikan pembelaan yang besar-besaran kepada agama mereka. Tahu Pak yang pakai keliling-keliling tuh Pak, sorban tuh Pak, yang kulitnya agak gelap-gelap itu. Nah, ceramah dia di pendeta, ceramah dia di gereja, macam-macam lah itu kan. Ini agama benar segala macam. Memang dia tak pakai baju ala orang kafir, tak pakai baju ciri khas orang-orang kafir itu, tapi mulutnya tadi itu memberikan pembelaan. Itu tanda mailan lil kufr, ada kecenderungan dia pada kekafiran tadi itu. Bisa tergelincir seseorang pada kekafiran. Faman tashabbaha bizayyin lil kuffari min ghairi mailil lahum fahuwa athim wa la yakfur. Akan tetapi kalau seandainya dia meniru gaya berbusananya orang kafir tanpa ada kecenderungan kepada mereka, bisa jadi karena kebodohan. Kalau anak-anak kan senang nonton. Itu biasa di bulan 12 sampai ke bulan 1 awal, itu biasa kan nonton film-filmnya itu kayak Home Alone 1 sampai 6. Anak-anak senang betul itu kan. Jadi sampai ya kita pun di masa anak-anak mungkin begitu kan, ikut-ikut juga kita kan, kaos kaki dibuka kemudian ditaruh di depan pintu berharap pagi-pagi udah ada kado di situ kayak di film-film Home Alone kan gitu kira-kira. Karena di film-film mereka begitu. Jadi ada orang yang mencoba meniru bukan karena kecenderungan tapi karena kebodohan. Atau mungkin karena dirasanya keren pakai baju kayak begitu. Misalnya kan, bukan karena kecenderungan, maka memakai pakaian seperti ini, bergaya dengan gaya seperti ini tidak menyebabkan dia kafir, tapi dia berdosa karena dia menggunakan ciri khas orang-orang kafir. Nah. Amma tasyabbuhu fi umuril hayatil musytarikah, adapun peniruan berkaitan dengan urusan-urusan kehidupan yang dia memiliki persamaan baik antara orang kafir maupun orang yang bukan kafir, mimma la yakunu ibadatan li ghairil muslimin, yang merupakan sesuatu yang bukan ciri khas ibadah selain daripada kaum muslimin, au idan atau hari raya, au libasan khasan bihim atau pakaian yang menjadi ciri khas mereka, au la yadkhulu tahta syai'in mimma sabaqa fi hadha syahr, atau tidak masuk dalam beberapa kategori yang disebutkan dalam kitab ini, fa innahu yakunu mubahan, maka itu adalah sesuatu yang boleh. Jadi tidak otomatis kesamaan itu membuat seseorang menjadi kafir ya. Jadi harus ada ciri khas, sama seperti di zaman sekarang nih Pak, ada seperti tendensi kalau ada ada tanggal muslim, ada tanggal kafir. Apa tanggal muslim itu? Hijriah. Tanggal kafir mana? Masehi. Jadi nggak boleh pakai penanggalan Masehi, kita harus kembali kepada penanggalan Hijriah. Ini juga kesalahpahaman. Islam itu tidak pernah memunculkan penanggalan Islam. Lihat sejarahnya. Penanggalan Hijriah itu sudah ada sebelum Islam itu hadir. Nama-nama bulan itu sudah ada. Sofar, Rabiul Awal, Jumada, Sya'ban, Ramadan, Rajab, itu sudah ada bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Penamaan bulan itu disesuaikan dengan iklim. Sofar artinya menguning. Udah tahu kita maknanya, bahwa saya dekat dengan musim gugur. Kemudian Rabi musim semi, Ramadan musim panas, Syawal iklimnya lebih panas, maka disebut Syawal. Dzulqa'dah, tradisi orang Arab itu suka berpindah-pindah. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-shaif. Tapi karena Dzulqa'dah dekat dengan bulan Dzulhijjah, mereka memilih menetap di Makkah untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ada apa? Ada peristiwa haji. Yang ini sudah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim terus menerus sampai dikembalikan lagi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada sebelum Islam muncul. Jadi Islam itu tak menciptakan penanggalan tersendiri. Jadi jangan kita mengklaim Hijriah itu bulannya Islam. Baik Hijriah maupun Masehi, dua-duanya bukan bawaan dari Islam. Sedangkan pada masa Umar Ibnul Khattab itu,
bukan mempengaruhi penanggalannya sudah ada. Umar hanya menetapkan hitungan angka pada tahunnya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sedangkan sistem penanggalannya sudah ada. Sistem penanggalannya sudah ada. Apakah dua-dua menjadi masalah? Tidak jadi masalah di dalam Islam. Bahkan dua-dua di dalam Al-Quran juga dipakai. Coba lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Ketika Allah berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'ah." Ketika para pemuda itu terkurung di dalam gua, berapa lama mereka terkurung di dalam gua? 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ada dua opsi, 300 atau 309. Ini ayat disampaikan oleh Rasulullah yang kejujurannya tidak diragukan. Dan ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tapi kesan pada ayat ini seperti sebuah perkiraan kan? 300 atau 309. Bukankah Allah Maha tahu? Kenapa tidak bisa dipastikan saja antara 300 dengan 309? Kenapa ada keraguan-raguan di sini? Ini ayat bukan hadis. Ini ayat. Kenapa ada keraguan-raguan? Ternyata ditelusuri oleh para mufasir, dua-duanya betul, nggak ada yang salah. Cuma cara ngitungnya aja yang beda. 300 tahun, kalau kita menghitungnya berdasarkan penanggalan Masehi, 309 tahun kalau kita menghitungnya berdasarkan penanggalan Hijriah. Kok bisa begitu? Selisih dalam 1 tahun penanggalan Masehi dengan penanggalan Hijriah 10 hari. Per 4 tahun 11 hari, karena tahun kabisat per 4 tahun nambah 1 hari. Makanya bulan Februari 28, 28, 28, 29. Bedanya 10. Kalau kemarin kita tahun semalam misalnya kita lebaran di tanggal 20 Maret misal atau 20 April. Insya Allah tahun ini 10 April, selisih 10 hari. Per 4 tahun selisihnya 11 hari. Makanya kalau ditanya, Ustadz, umur saya ini udah 63 tahun, udah sama kayak Nabi. Nggak bisa dibilang sama. Kenapa? Nabi umurnya 63 tahun, ngitungnya berdasarkan tahun Hijriah. Sedangkan kita ngitung umur kita tahun Masehi. Nabi kalau dihitung umurnya berdasarkan tahun Masehi hanya sekitar 61 tahun 2 bulan sekian hari. Jadi kalau Bapak umurnya udah 61 tahun udah dekat-dekat lah sama Nabi, Pak. Jadi jangan nunggu 63. 61 udah siap-siap aja lah. Beda penghitungannya. Dan di dalam Islam dua-duanya dipakai, nggak ada masalah. Tuh ya. Nah, jadi jangan kita mendistorsi ini tahunnya Islam, kita boleh memperingatinya hanya di tahun Islam saja. Kalau di tahun ini Masehi ini tahunnya kafir, nggak bisa begitu. Nah, jadi karena persoalan penanggalan ini adalah persoalan yang sifatnya bukan berkaitan dengan agama tertentu, maka tak mengapa kita memakai baik Hijriahnya maupun Masehi. Masih dalam ibadah pun dua-duanya kita pakai. Tahun Hijriah disebut dengan tahun Qamariyah. Kenapa disebut tahun Qamariyah? Qamariyah diambil dari kata qamar. Qamar artinya bulan. Maksudnya menghitung peredaran hari itu berdasarkan peredaran bulan terhadap bumi. Tahun Masehi disebut dengan tahun Syamsiah, diambil dari kata Syams yang berarti matahari. Maksudnya bagaimana perhitungan hari-harinya berdasarkan peredaran bumi terhadap matahari. Dan dua-duanya dipakai dalam ibadah. Puasa kita ditentukan berdasarkan posisi bulan. Haji posisi bulan, Idul Fitri posisi bulan, tapi giliran sholat posisi matahari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hitungannya berdasarkan posisi matahari. Dua-duanya dipakai, nggak usah ribut kita soal itu. Nah, jadi oh Ustadz, tapi kalau di dalam tahun-tahun Masehi itu kan ada nama-nama dewanya, karena mereka yang buat, jadi mereka yang punya hak veto, mereka yang punya hak paten, mereka yang buat itu, kita tinggal pakai. Nah, kalau kita mau ganti, gantilah. Januari diganti dengan Wak Tole misalnya. Februari diganti dengan Wak Sangkot. Silakan ganti. Masalahnya ada yang mau pakai enggak? Itu jadi masalahnya. Mereka yang punya hak paten, udah dibuat begitu namanya sama mereka, kita tinggal pakai. Jangan gara-gara persoalan nama, kemudian kita mengkafirkan orang. Contoh, Tengku Wisnu. Wisnu itu nama dewa agama Hindu. Begitu dia taubat, hijrah dia pakai jenggot, kemudian harus ganti nama. Susah Pak, repot itu ngurus KTP lagi segala macam jadinya kan. Hanya gara-gara persoalan nama. Nah, jadi kalau tidak identik pada agama ibadah agama tertentu, tidaklah otomatis seseorang itu dianggap tasyabbuh bil kufar yang menggiring dia pada kekafiran. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, insyaallah kita dapat mendiskusikannya. Wallahu a'lam. Silakan Pak.